Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Ramdhani dari kelas RA2 Manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dengan beberapa tema. Yang pertama ada kerja tim dalam organisasi, yang kedua ada komitmen organisasi, yang ketiga ada pengendalian, dan yang keempat ada mengelola konflik. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang kerja tim dalam organisasi. Kerja tim dalam organisasi disebut juga kerja tim merupakan kunci keberhasilan dalam organisasi. Kerja tim juga adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perpaduan keahlian, komunikasi efektif, dan koordinasi yang baik. Di sini ada jenis-jenis timnya. Jenis-jenis timnya juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tim fungsional. Itu dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua itu ada tim virtual. Terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan jarang bertemu secara langsung. Yang ketiga ada itu tim proyek, dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu terbatas. Dan yang terakhir itu yang keempat, tim lintas fungsi, terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsionalitas yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah kompleks. Yang kedua ada komitmen organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komitmen afektif, yaitu tipe komitmen di mana karyawan merasa memiliki hubungan emosional yang kuat dengan perusahaan. Yang kedua ada komitmen normatif, yaitu tipe komitmen di mana karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap tinggal di perusahaan. Selanjutnya yang terakhir itu ada komitmen continuance, tipe komitmen di mana karyawan tetap tinggal di perusahaan karena tidak memiliki pilihan lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi. Itu terbagi menjadi 3 ya. Ciri-ciri komitmen juga itu dibagi menjadi 3 ya. Ada loyalitas tinggi, yaitu karyawan merasa senang bekerja di perusahaan dan memiliki kebanggaan dalam hal itu. Yang kedua itu ada keterlibatan dan ketergantungan. Karyawan merasa terlibat dalam program kerja dan merasa bahwa perusahaan sangat membutuhkan mereka. Yang ketiga itu ada keinginan untuk berkembang dan berpengaruh. Karyawan merasa dapat tumbuh dan berkembang di perusahaan dan memiliki pengaruh pada masa depan mereka. Yang ketiga yaitu ada pengendalian. Pengendalian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi serta memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai. Itu ada asas-asas pengendaliannya. Itu ada kejelasan tujuan. Setiap tujuan harus jelas dan spesifik agar dapat menjadi parameter dalam pengendalian. Ada efektivitas dan efisiensi. Pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada partisipasi dan komunikasi, yaitu pengendalian yang melibatkan partisipasi semua anggota organisasi serta komunikasi yang efektif akan meningkatkan kinerja. Yang terakhir ada mengelola konflik. Mengelola konflik. Mengapa terjadi konflik? Yang pertama itu ada komunikasi yang buruk. Pesan yang salah dimengerti atau tidak disampaikan dengan baik dapat menimbulkan konflik. Yang kedua itu ada sumber daya terbatas. Konflik tentang pengalokasian sumber daya dapat muncul, terutama ketika sumber daya itu langka. Yang ketiga ada perbedaan tujuan dan nilai. Orang memiliki perbedaan tujuan dan hak cenderung sulit untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada ketidaksetaraan kekuasaan. Orang yang merasa tidak memiliki kekuasaan atau terpinggirkan dapat menimbulkan konflik untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya ada menjaga emosi. Bertindak dalam cara yang tenang dan terkontrol, menghindari gesekan dan membuat reaksi-reaksi yang dapat memperburuk konflik. Selanjutnya ada berpikir positif. Saat kita berpikir positif, kita cenderung menemukan jalan keluar seperti melakukan brainstorming. Selanjutnya yang terakhir itu ada menyepakati solusi bersama. Konflik dapat diminimalkan apabila masing-masing pihak mencari cara untuk mencapai solusi kompromi. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Undur man qala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.